Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Arif Bijaksana Putantara, STMT, dengan NIP 19720808199802102 selaku dosen pengampu mata kuliah Sutata dan Algoritma SD. Perkenalkan, nama saya adalah Rahinu Zaman dengan NIM 10412310888. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang pengurutan dan matriks. Oke. Yang pertama adalah tujuan presentasi. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah bagaimana cara kita untuk memahami konsep dasar pengurutan. Nah, apa itu pengurutan? Mengapa penting dan bagaimana berbagai metode bekerjanya. Yang kedua, menganalisis berbagai algoritma pengurutan. Nah, di sini itu kita akan membedah cara kerja beberapa algoritma populer dan memahami kelebihan dan serta kekurangannya. Nah, di sini kita akan juga mendemonstrasikan pemahaman konsep. Nah, setelah selesai kita pemahaman dengan konsep ini, kita akan menemukan coding yang akan saya mendemokan nanti. Oke. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pengurutan atau sorting. Nah, apa sebenarnya pengurutan atau sorting itu? Nah, secara sederhana, pengurutan atau sorting itu adalah proses sistematis untuk menata elemen-elemen dalam suatu kumpulan data seperti daftar angka, teks, atau objek lainnya ke dalam urutan spesifik. Urutan ini tuh bisa berupa naik atau ascending. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, dari nilai terkecil ke terbesar, misalnya A sampai ke Z, di mana A, B, C, D. Nah, di sini juga itu bisa menurun atau descending, atau dari Z ke A, yang dimana itu pada gambar itu D, C, B, A. Nah, pengurutan itu merupakan salah satu dasar operasi yang paling penting yang sering dilakukan dalam ilmu komputer dan seringkali menjadi langkah awal sebelum melakukan operasi lain yang lebih kompleks. Nah, kenapa pengurutan itu bagian penting dan kenapa kita membutuhkan pengurutan? Nah, ini tuh terdapat beberapa alasan krusial mengapa pengurutan itu sangat dibutuhkan. Yang pertama itu pencarian data lebih efisien. Bayangkan kita mencari nama teman kita di WhatsApp ataupun di nomor telepon yang tidak berurutan itu. Nah, kita itu harus membaca satu persatu sampai ketemu. Nah, bandingkan dengan telepon atau WA yang kita sudah urutkan dengan abjad. Nah, kita bisa langsung melompat ke bagian huruf tertentu. Nah, yang kedua, dalam ilmu komputer, algoritma pencarian seperti binary search atau pencari binar hanya bisa bekerja pada data yang sudah terurut. Dengan pencari binar kita bisa menemukan data di miliar entry hanya dalam hitungan puluh langkah, dan itu sangat efisien. Nah, yang kedua itu mempermudah analisis data. Nah, ketika data terurut, kita itu sangat mudah untuk mengidentifikasi nilai minimum atau kecil, maksimum atau besar, median atau modus. Nah, di sini ini kita tuh membantu kita melihat pola distribusi dan tren dalam data dengan lebih cepat. Misalnya kita mengurangi nilai penjual bulan memungkinkan kita melihat bulan dengan penjualan tertinggi atau terendah secara instan. Nah, yang ketiga itu adalah visualisasi data yang lebih baik. Nah, data yang terbasis dan terurut lebih mudah untuk divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, atau laporan. Laporan keuangan akan jauh lebih mudah dibaca jika item akunnya diurutkan berdasarkan tanggal atau kategori. Nah, dalam grafik komputer atau game development, pengurutan objek berdasarkan kedalaman atau jarak dari kamera sangat penting agar objek yang lebih dekat ditampilkan di depan objek yang lebih jauh, dan itu menghasilkan tampilan 3D
yang benar. Oke, yang keempat adalah prasyarat algoritma lain. Nah, banyak algoritma lebih canggih memberikan data yang sudah terurut sebagai prasyaratnya. Contohnya itu adalah algoritma penggabungan atau merge algorithms. Nah, di sini tuh atau beberapa algoritma untuk masalah optimasi tanpa pengurutan. Algoritma ini tidak dapat berfungsi atau akan berjalan dengan sangat tidak efisien. Yang keempat, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis algoritma pengurutan. Nah, yang pertama itu karena adanya pengurutan, jadi para ilmuwan komputer itu telah mengembangkan berbagai macam algoritma untuk melakukannya. Tidak ada satu algoritma terbaik yang cocok untuk semua situasi. Nah, setiap algoritma punya karakteristik uniknya. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan algoritma pengurutan. Nah, di sini kita tuh ada efisiensi waktu atau time complexity. Nah, ini mengukur seberapa cepat algoritma bekerja seiring dengan bertambahnya ukuran data masukan atau N. Nah, biasanya dinyatakan dalam relasi big O, misalnya O N2 O dan kurang N log N. Nah, setelah itu yang kedua, algoritma dengan koefisien waktu O dalam kurung N umumnya dianggap lebih efisien daripada O dalam kurung N2 untuk data yang sangat besar. Yang kedua ada efisiensi ruang atau space complexity. Nah, ini tuh mengukur berapa banyak memori tambahan yang dibutuhkan algoritma untuk bekerja. Selain dari memori untuk menyimpan data itu sendiri, algoritma yang membutuhkan sedikit memori tambahan disebut in-place sorting. Nah, yang ketiga ada juga stabilitas. Nah, di sini tuh algoritma pengurutan dikatakan stabil jika kita mempertahankan urutan relatif elemen-elemen yang memiliki nilai sama. Misalnya, jika kita punya dua angka 5 dan yang pertama muncul sebelum yang kedua dalam daftar asli, algoritma stabil akan memastikan mereka tetap dalam urutan yang sama setelah diurutkan. Nah, sini kita akan membahas algoritma yang populer. Pertama ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort. Nah, sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dan dimulai dari bubble sort. Oke, bubble sort. Nah, sini terdapat pertama ada konsep dasar. Mari kita elemen bergelombang atau bergerak naik ke posisi yang benar. Konsep dasarnya itu yang pertama adalah kita bubble itu bekerja dengan berulang kali melintasi daftar, membandingkan setiap pasangan elemen yang berdekatan dan menukarnya atau swap jika mereka berada dalam urutan yang salah. Proses ini tuh diulang hingga tidak ada lagi penukaran terjadi dalam satu lintasan penuh. Ini menandakan bahwa daftar sudah terurut sepenuhnya. Nah, di sini saya telah saya akan memvisualisasikan dengan visualgo.net. Nah, pertama ini kan ada bubble sort. Di sini kita mencoba memasukkan angkanya. Itu kita akan masuk angka secara manual. Ini saya akan memasuk angka 5, 1, 4, 2, dan 8. Di sini kan sudah berubah di visualgo.net-nya. Nah, ini saya akan memulai atau sortingnya. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana elemen-elemen di sebelahnya itu dibandingkan. Jika yang kiri itu lebih besar dari yang kanan, mereka akan bertukar posisi. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Nah,
angka yang lebih besar seolah menggelembung ke ujung kanan, dan kita bisa melihat bagaimana visualisasinya bergerak selangkah demi selangkah, menunjukkan perbandingan dan penurunan yang terjadi. Oke, seperti yang kita lihat tadi, bubble chart itu memang sangat mudah dipahami. Namun kita juga perlu memperhatikan seberapa banyak perbandingan dan penunjukan yang terjadi, terutama jika data awalnya itu sangat acak. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang karakteristik bubble chart. Oke, yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini tuh adalah alasan utama mengapa bubble chart itu sering diajarkan sebagai algoritma pengurutan pertama. Nah, walaupun itu bubble chart ini kurang efisien, yang dimana itu di kasus terburuk, dimana itu untuk kumpulan data besar, bubble chart itu sangat lambat dan kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung N2. Nah, di kasus terburuk dan rata-rata, artinya jika jumlah elemen 2 kali lipat, waktu yang dibutuhkan bisa 4 kali lipat. Yang ketiga adalah in place. Nah, di sini itu tidak memulakan memori tambah yang signifikan. Meskipun kurang efisien, pemahaman tentang bubble chart adalah fondasi penting untuk membuat algoritma pengurutan lainnya. Algoritma pengurutan selanjutnya. Oke, ini adalah selection sort. Nah, kita punya selection sort. Selection sort itu bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian. Bagian sudah terurut di sebelah kiri dan bagian belum terurut di sebelah kanan. Pada setiap iterasi atau langkah, algoritma akan mencari elemen terkecil jika pengurutan menaik di bagian belum turut, lalu menukarnya dengan elemen di posisi yang paling awal dari bagian belum turut tersebut. Proses ini diulang sampai seluruh daftarnya terurut. Nah, di sini kita akan pindah ke visual Gordon-nya. Kita akan berubah ke selection sort. Nah, kini kita akan menggunakan area yang baru. Di sini kita akan coba memasukkan angka yang besar, ada 64, 25, 12, 22, dan 11. Kita ubah, tidak bisa supaya itu lebih besar. Kita akan ubah 64 ke 34. Oke. Di sini Kak akan memulainya. Nah, perhatikan bagaimana ini algoritma ini bekerja pada setiap langkah. Ia akan memindai seluruh bagian yang belum terurut untuk menemukan elemen terkecil. Setelah elemen terkecil itu ditemukan, ia akan ditukar dengan elemen yang berada di posisi pertama pada bagian yang belum terurut, seperti yang ada pada gambar visual Gordon ini. Jadi, setiap langkah memilih elemen terkecil dan menempatkannya di posisi yang benar. Oke. Kini kita bisa melihat bahwa selection sort itu cenderung melakukan lebih sedikit penukaran daripada bubble sort, meskipun jumlah perbandingannya mungkin mirip. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari selection sort. Nah, di sini tuh jumlah penukaran minimal, yang dimana keunggulan utama dari selection sort ini adalah ia melakukan jumlah penukaran atau swap yang paling sedikit dibandingkan algoritma O dalam kurang N2 lainnya, dan itu bisa menjadi keuntungan jika operasi penukaran itu sangat mahal. Yang kedua ada performa konsisten. Kompleksitas waktunya selalu O dalam kurung N2 di semua kasus, atau terbaik, rata-rata, atau terburuk. Nah, ini tuh berarti kinerjanya tidak terlalu dipengaruhi oleh urutan awal data.
ada in place. Ini seperti memerlukan nah ketika itu tidak stabil. Tidak stabil jika adalah elemen dan nilai sama, urutan relatifnya bisa berubah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Nah, algoritma ini seringkali dianalogikan dengan cara kita mengurutkan kartu di tangan atau bagaimana seorang koki mengurutkan kartu resepnya. Nah, konsep dasar dari insertion sort ini itu merupakan insertion bekerja dengan membangun daftar yang terurut satu elemen pada satu waktu. Ia mengambil elemen dari bagian yang belum terurut dan memasukkannya atau insert ke bagian yang tepat di dalam bagian yang sudah terurut. Nah, setelah proses penyisipan, semua elemen di bagian sudah terurut yang lebih besar dari elemen sudah dimasukkan akan digeser satu posisi ke kanan untuk memberi ruang. Nah, bagaimana cara insertion ini bekerja? Kita akan memvisualisasikan dengan visual go. Kita akan pergi ke insertion sort. Nah, di sini mungkin kita tidak perlu mengubahnya, kita pakai data yang sudah ada aja biar lebih mudah. Gak usah, kita akan ubah seperti yang sebelumnya. Oke. Di sini saya akan melakukan sort. Nah, di sini kita perhatikan algoritma ini mengambil elemen satu persatu dari bagian belum turut. Kemudian elemen tersebut akan dibandingkan dengan elemen-elemen di bagian sudah turut dan disisipkan ke posisi yang benar. Jika perlu, elemen-elemen lebih besar di bagian turut akan digeser ke kanan untuk membuat tempat. Ini mirip seperti kita menyisipkan buku baru ke buku yang sudah rapi. Selanjutnya kita akan kembali ke insertion sort atau ke PPT-nya. Nah, setelah visual GoNet yang saya tunjukkan tadi, kita itu bisa melihat bahwa jika datanya sudah hampir terurut, insertion sort ini akan bekerja dengan sangat cepat. Oke, karakteristiknya yang pertama ada efektif untuk data kecil atau hampir terurut. Nah, ini tuh efisiensi untuk data kecil atau hampir terurut kan, ini adalah unggulan utama atau keunggulan utama dari insertion sort. Nah, ini tuh jika data sudah hampir terurut, insertion sort bisa sangat cepat. Kedua itu adaptif, yang dimana kinerjanya meningkat jika data awalnya sudah sebagian terurut. Yang ketiga ada in place, yang dimana di sini itu tidak memerlukan memberi tambahan yang signifikan. Nah, selanjutnya yang terakhir tuh dia tuh stabil, dimana itu dia tuh mempertahankan urutan relatif ke elemen dengan nilai yang sama. Oke, selanjutnya ada merge sort. Oke. Setelah kita membahas algoritma, nah, kita akan beralih ke algoritma yang jauh lebih efisien untuk kumpulan data yang besar, yang dimana namanya itu adalah merge sort. Itu adalah algoritma yang menggunakan paradigma desain algoritma yang sangat penting, yaitu divide and conquer. Itu dimana ini pecah dan taklukkan. Nah, konsep dasar dari divide dan conquer ini itu dibagi menjadi 3 langkah utama, yang dimana terdapat divide atau pecah, dimana pasal besar
asli. Yang kedua itu conquer atau atasi atau taklukkan. Di sini tuh masalah yang lebih kecil ini itu dipecahkan secara rekursif. Jika masalah cukup kecil, misalnya tuh hanya satu elemen, mereka itu langsung dipecahkan. Yang ketiga ada combine atau gabungkan. Di sini tuh solusi dari masalah digabungkan untuk membentuk solusi dari masalah asli. Di sini saya akan menunjukkan dengan visualgo.net-nya. Nah, kita akan menggunakan data yang sudah ada saja biar lebih mudah. Nah, mari kita saksikan. Oke. Kita sini perhatikan bagaimana visualgo.net ini tuh di sini tuh kita perhatikan bagaimana daftar awal dipecah terus menerus menjadi dua bagian hingga kita mendapatkan daftar-daftar yang sangat kecil, bahkan hanya satu elemen, dan itu disebut dengan tahap divide. Nah, setelah itu juga kita perhatikan bagaimana di visualgo.net ini mulai menggabung kembali daftar-daftar kecil yang sudah turut itu, dan ini adalah tahap combine atau merge. Nah, saat sebelah kanan juga sudah terurut, kita akan tunggu selesai dulu yang keduanya. Nah, setelah yang kedua sudah selesai terurut, di sini kita bisa melihat saat penggabungan elemen dari dua subdasar sudah terurut. Ini tuh dia menggabungkan, dan ini tuh adalah inti dari efisiensi merge sort, dimana kita bisa melihat garis-garis yang menunjukkan elemen mana yang sedang dibandingkan. Setelah visualisasi dari visualgo.net-nya, kita akan beralih ke PPT-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari merge sort. Oke, yang pertama itu dia itu sangat efisien. Nah, ini itu adalah keunggulan utamanya dari merge sort. Maaf. Merge sort itu memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung n log n di semua kasus, terbaik, rata-rata, dan terburuk, dan ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk mengurutkan data dan jumlahnya itu untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Yang kedua, merge sort ini tuh stabil, yang dimana merge sort dimana itu ia mempertahankan urutan relatif elemen yang memiliki nilai sama. Dan ketiga itu dia itu membutuhkan ruang tambahan, di mana kekurangan dari merge sort ini adalah ia memerlukan ruang memori tambahan atau O dalam kurang n untuk menyimpan daftar sementara selama proses penggabungan, dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk sistem dengan memori terbatas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada quick sort atau sort. Ini adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling cepat dalam praktiknya, adalah quick sort. Ini sama seperti merge sort, quick sort juga menggunakan prinsip divide and conquer, tetapi dengan pendapat yang sedikit berbeda pada tahap divide-nya. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar terlebih dahulu. Quick sort ini bekerja dengan memilih satu elemen dari daftar sebagai pivot. Kemudian tuh ia akan mempartisi atau membagi ulang daftar sedemikian rupa sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot ditempatkan di sebelah kirinya, dan semua elemen yang
lebih besar dari pivot ditempatkan di sebelah kanannya. Setelah partisi, pivot ini berada di posisi R-nya terurut. Proses ini kemudian diulang secara rekursif untuk terdaftar di sebelah kiri dari di sebelah kiri dan kanan pivot. Oke. Di sini kita akan melihat bagaimana cara quicksort-nya bekerja dengan menggunakan visualgirl.net. Quicksort. Nah, ini kita akan memakai urutan data yang sudah dibikin saja agar lebih enak. Nah, perhatikan di sini tuh pertama sini akan memperhatikan bagaimana cara pivotnya bekerja. Nah, di sini kita melihat bagaimana setelah pivot dipilih, perhatikan kita bagaimana elemen-elemen lain bergerak. Semua angka yang lebih kecil dari pivot akan berpindah ke sisi kirinya, dan yang lebih besar akan berpindah ke sisi kanannya. Nah, seperti yang pada gambar ini, yang dimana 43 akan lebih ke kanan. Nah, setelah itu angka PV itu sendiri akan menemukan rumah atau posisi R-nya. Kemudian proses sama akan diulang untuk kedua sisi, terdaftar secara rekursif. Ini kita akan lihat pivotnya bekerja di mana dia mencari nilai yang kecil. Nah, jika sudah terurut, dia akan mengurutkan yang lainnya. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, yang kita lihat ini itu sudah selesai. Nah, itu angkanya dari 12 sampai ke 43. Oke. Selanjutnya seperti yang kita lihat tuh, quicksort itu sangat dinamis dalam memindahkan elemen. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang karakteristik quicksort. Nah, yang pertama itu quicksort itu karakteristiknya itu sangat cepat dalam rata-rata kasus. Ini itu merupakan keunggulan utama dari quicksort itu sendiri, dimana dalam kasus rata-rata kompleksitas waktunya adalah dalam kurung n log n, dan seringkali lebih cepat dari megasort dalam praktik karena konstanta yang lebih kecil dan penggunaan memori yang lebih efisien. Yang kedua itu efisiensi ruang atau in-place. Quicksort itu umumnya dianggap sebagai algoritma in-place sorting karena hanya membutuhkan ruang memori tambahan minimal atau log n untuk tumbuhkan rekursinya. Ketiga itu kompleksitas waktu kasus yang terburuk, dan ini tuh merupakan kelemahan utamanya. Jika pemilihan pivot tidak optimal, misalnya selalu memilih elemen terkecil atau terbesar dari daftar yang sudah terurut. Nah, kompleksitas waktunya itu bisa memburuk menjadi dalam kurang n2. Namun kasus terburuk ini jarang terjadi dalam praktik, terutama dengan strategi pemilihan pivot yang baik. Misalnya kita memilih median dari 3 elemen. Yang ketiga, kita perlu ingat bahwa quicksort ini itu tidak stabil. Ini tuh umumnya tuh tidak stabil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kedua yang dimana yang namanya adalah matriks
Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi matriks terlebih dahulu. Matriks ini tuh kalau fundamental dan luas aplikasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jika pengurutan itu berurusan dengan bagaimana kita menata data agar lebih mudah diakses dan dianalisis, maka matriks adalah struktur matematika yang kuat untuk mempresentasikan dan mengorganisir data dalam bentuk yang terstruktur dan teratur. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi matriks terlebih dahulu. Nah, secara formal, matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang diatur dalam bentuk persegi panjang dalam garis horizontal dan kolom atau vertikal. Nah, bayangkan itu kita mempunyai sebuah tabel besar yang berisi angka-angka, di mana setiap angka itu memiliki posisi yang sangat spesifik yang ditentukan oleh baris dan kolomnya. Nah, matriks itu adalah tulang punggung dan cabang matematika disebut dengan aljabar linear. Ini bukan tuh hanya konsep abstrak di buku teks ataupun di mana. Matriks itu adalah hal yang sangat penting dan digunakan secara luas di berbagai disiplin ilmu. Termasuk fisika, yang dimana itu untuk mempresentasikan transformasi dalam ruang atau sistem bersambung gerak. Kedua, dalam teknik, dimana dalam analisis struktur, desain struktur elektronik atau robotika. Yang ketiga, dalam ilmu komputer, dimana ini adalah kunci di balik grafika komputer, seperti yang kita lihat di video game atau film animasi. Nah, pembuatan gambar digital, kriptografi, dan yang paling populer saat ini adalah machine learning dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tuh seperti AI ini lah ya, kecerdasan buatan. Oke, notasi matriks. Untuk menjelaskan sebuah matriks, kita tuh perlu memahami notasinya. Pertama itu ada ordo atau ukuran matriks, dimana itu ukuran sebuah matriks disebut ordo atau dimensinya, dan ini selalu dinyatakan dalam format M kali N, dimana M adalah jumlah baris atau elemen tersusun secara horizontal. Yang kedua, N adalah jumlah kolom atau elemen tersusun secara vertikal. Nah, misalnya jika kita melihat matriks dengan 3 baris dan 2 kolom, kita akan mengatakan tersebut berarti 3 kali 2. Nah, sini kita ada contoh pada gambar ini, di mana tuh matriks dengan ordo 3 kali 3, yang dimana dia itu 5 horizontal, 3 secara horizontal, 3 secara vertikal, di mana dia tuh memiliki 3 baris dan 3 kolom. Oke, yang kedua, elemen matriks. Setiap bilangan atau ekspresi di dalam matriks itu disebut dengan elemen, di mana posisi setiap elemen itu diidentifikasi dengan notasi A, J, di mana I adalah indeks baris tempat elemen tersebut berada, dimulai dari 1 untuk baris pertama. J adalah indeks kolom tempat elemen tersebut berada, dimulai dari 1 untuk kolom pertama. Nah, yang pada contoh ini kan terdapat A11 yang dimana itu 5
A12 yang dimana itu berisi 2, A13 itu 8. Kedua ada A21 yang dimana itu merupakan 9, A22 yang merupakan 1, dan A23 yang merupakan 0. Nah, yang terakhir tuh elemen A31 dimana itu 0, A32 dimana tuh isinya 0, A33 dimana tuh isinya adalah 3. Nah, memahami notasi ini tuh nggak penting karena akan menjadi dasar kita untuk melakukan berbagai operasi pada matriks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang matriks baris atau 1 kali n. Nah, ini tuh adalah matriks yang memiliki hanya satu baris atau 1 kali n. Dimana contoh matriksnya itu ada 3, 0, min 1, dan 7. Yang dimana adalah matriks berordo 1 kali 4. Matriks itu sering digunakan untuk mempresentasikan vektor baris atau sebagai bagian dari perhitungan sistem persamaan. Nah, yang kedua ada matriks kolom yang dimana itu dimana ini matriks kolom terbalikan dari matriks baris, dimana tuh yang memiliki hanya satu kolom n kali 1. Nah, contoh matriksnya itu kalau kita lihat dari contohnya kan dari A11, A21, A31. Dimana itu dalam matriks kolom berordo 3 kali 1. Sama seperti matriks baris. Baris ini sering digunakan untuk mempresentasikan vektor kolom atau variabel dalam sistem persamaan. Nah, yang di sini itu buat kolom A11, A12, A13 itu merupakan baris. Oke, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang matriks persegi. Nah, inilah jenis matriks sangat penting dan paling sering kita temui dalam banyak aplikasi, dimana itu jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, M sama dengan N. Nah, contoh matriks, sini kita mendapatkan contoh matriks persegi yang dimana berordo 2 kali 2. Kita itu misalkan A sama dengan yang dimana isinya itu cuma A11, A12, A21, dan A22. Dimana hanya 4 ini saja. Ini itu merupakan matriks persegi. Oke. Banyak operasi penting seperti mencari determinan atau inverse yang hanya bisa dilakukan pada matriks persegi. Mereka juga tuh mempresentasikan transformasi linear di ruang dengan dimensi yang sama. Yang keempat ada matriks 0. Sesuai namanya, 0 adalah matriks di mana semua elemennya itu adalah 0. Contoh matriks 0 itu intinya adalah ada 0, 0, 0 di kolom kedua 0, 0, 0. Nah, ini adalah matriks 0 berordo 2 kali 3. Matriks 0 itu berperan seperti angka 0 dalam jumlah bilangan. Ini menjumlahkan matriks dengan matriks 0 tidak akan mengubah matriks tersebut. Nah, yang kelima ada matriks identitas atau I, yang dimana dia golongan utama 1 dan lainnya itu adalah 0. Ini adalah matriks persegi yang sangat spesial dan memiliki peran krusial dalam aljabar linear. Semua elemen pada diagonal utamanya, yaitu dari kiri atas kanan ke bawah, adalah 1, dan semua elemen lainnya adalah 0. Sini kita mencoba dengan contoh untuk matriks identitas ordo 3 kali 3, dimana I3. Sini kita bisa visual dengan dimana A11, A22, A33 itu adalah 1 dan lainnya itu adalah 0. Dimana A12, A13, A23, A21, A31, A32 adalah 0. Ini 0 dan ini tuh 1. Nah, matriks identitas tuh berperan seperti angka 1 dalam pertanyaan pilihan. Mengalihkan matriks apapun dengan matriks identitas yang berordo sesuai tidak akan mengubah matriks tersebut. Yang keenam ada matriks diagonal.
itu adalah persegi di mana semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Elemen pada diagonal utama bisa berupa angka apapun termasuk 0. Contoh, kita bisa memvisualisasikan dengan A11 itu adalah 5, A22 itu 2, dan A33 itu adalah 9. Nah, yang lainnya itu ada hanya 0. Selain A11, A22, A33 itu adalah 0. Dan matriks ini tuh sering muncul dalam dekomposisi matriks atau saat merepresentasikan skala pada sistem koordinat. Nah, yang ketujuh ada matriks segitiga atas atau upper triangular matrix. Nah, ini adalah matriks persegi di mana semua elemen yang berada di bawah diagonal utamanya adalah 0. Kita akan contoh di mana A11 A22 A33 dan A12 A13 A23 yang dimana yang paling atas ini adalah sudah berisikan angka. Nah, sedangkan di bawah ini adalah 0, minimal cuma 0 doang. A21 A32 A31 cuma 0 doang. Nah, namanya aja masih segitiga atas. Jadi mana segitiga atas tuh terdapat elemen dan di bawahnya itu cuma 0 saja. Nah, matriks jenis itu sangat penting dalam metode penjelasan sistem persamaan linear seperti eliminasi Gauss. Nah, yang terakhir ada matriks segitiga bawah. Ini kebalikannya dari matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga atas itu A21 A32 A31 0, maka ini keterbalikan di mana A21 A31 A32 itu terdapat elemennya. Sementara di A12 A13 A23 itu hanya 0, di mana diagonal utama itu 0 doang. Nah, ini juga relevan dalam metode eliminasi dari faktorisasi matriks. Nah, dengan kita memahami berbagai jenis matriks ini itu sangat membantu dan kita dalam pengaplikasian konsep matriks untuk masalah-masalah lebih kompleks. Oke, di sini saya akan operasi matriks dasar. Oke, setelah kita memahami definisi dan berbagai jenis matriks, sekarang karena kita membahas tentang bagaimana matriks dapat dioperasikan. Sama seperti bilangan bahasa bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, masih juga memiliki operasinya sendiri, meskipun dengan aturan yang lebih spesifik. Nah, pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, operasi ini tuh adalah yang paling sederhana dan intuitif untuk menjumlahkan atau mengurangi dua matriks. Misalnya, matriks A dan matriks B. Ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Kedua matriks tersebut harus memiliki order atau ukuran yang sama persis. Artinya, jumlah baris A harus sama dengan jumlah baris B, dan jumlah kolom A harus sama dengan jumlah B. Nah, jika ordernya berbeda, operasi penjumlahan atau pengurangan tidak dapat dilakukan. Ini karena kita tidak bisa menjumlahkan atau mengurangi elemen tidak memiliki pasangan di posisi yang sama. Namun jika ordernya sama, prosesnya itu sangat mudah. Kita cukup menjumlahkan atau mengurangi elemen-elemen yang berada pada posisi yang sesuai, baris dan kolom yang sama. Oke, yang kedua itu ada perkalian skalar dengan matriks. Nah, operasi ini tuh juga sederhana dan mudah dipahami. Untuk mengalihkan sebuah skalar yaitu sebuah bilangan tunggal bukan matriks. Dalam sebuah matriks kita hanya perlu mengalihkan setiap elemen di dalam matriks tersebut dengan nilai skalar tersebut. Ini seperti kita memperbesar atau memperkecil ukuran matriks secara proporsional. Nah,
selanjutnya kita akan ke contoh perkalian matriks. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang konsepnya. Konsepnya dulu ya. Perkalian ini tuh berbeda jauh dari perkalian skala atau perkalian elemen per elemen. Perkalian matriks itu adalah fondasi dari banyak aplikasi matriks canggih, terutama dalam transformasi. Nah, untuk mengalihkan dua matriks A dan B dan menghasilkan matriks baru C, yaitu C sama dengan A kali B, ada syarat yang sangat ketat untuk ini, dimana jumlah kolom matriks pertama A harus sama dengan jumlah baris matriks kedua atau B. Jika A berordo M kali P dan B berordo P kali N, maka hasilnya matriks C akan berordo N kali N. Kita harus juga perhatikan bahwa P itu sama. Nah, proses perkaliannya adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen dari baris matriks pertama dengan elemen-elemen dari kolom matriks kedua yang bersesuaian, dan ini tuh sering disebut sebagai baris kali kolom. Nah, di sini ada contohnya. Dimana untuk contohnya itu kan yang dimana kita mengalihkan A11 dengan B11, dimana kita mengalihkan 1 dengan 5. Nah, 1 kali 5. Nah, kedua kita kalikan dengan A12 dengan elemen A1 dengan elemen A21, yang dimana 2 kali 7. Begitu juga dan seterusnya. Nah, di sini tuh kita untuk mendapatkan elemen di baris 1 kolom 1 dari matriks hasil C1, kita kali baris 1 dengan kolom 1 dari B tadi, dan seterusnya sampai dengan kita mendapatkan di mana hasilnya itu adalah setelah dikalikan kita akan menjumlahkan, yang dimana hasilnya itu adalah 5 ditambah 2 kali 7, dimana 5 ditambah 14 adalah 19. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya 19, dan 2, 43, dan 50. Nah, di sini kita akan beralih ke sebelumnya, properti perkalian matriks. Yang pertama itu tidak komutatif, yang mana salah satu properti yang paling penting adalah perkalian matriks tidak bersifat komutatif, dimana artinya itu umumnya A kali B tidak sama dengan B kali A. Bahkan B kali A mungkin tidak dapat dilakukan jika ordonya tidak memenuhi syarat. Yang kedua itu asosiatif. Nah, perkalian matriks itu bisa asosiatif, gimana dalam kurung AB luar kurung C sama dengan A dalam kurung BC. Nah, di sini tuh urutan pengelompokan tidak mempengaruhi hasil. Yang ketiga distributif. Perkalian matriks juga bersifat distributif terhadap penjumlahan, di mana A dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A B ditambah A C. Keempat, selanjutnya saya akan sekarang transpose matriks. Nah, transpose matriks, operasi matriks yang ini tuh yang penting selain yang tadi itu adalah transpose matriks. Ini adalah operasi yang mengubah orientasi matriks. Gimana? Pertama, konsep transpose. Pertama itu transpose matriks adalah proses di mana kita mengubah sebuah baris matriks menjadi kolom dan sebuah kolom matriks menjadi baris. Nah, jika kita memiliki matriks A yang berordo M kali N, maka transposenya itu dilambangkan dengan AT atau A
transpose akan berordo n kali n. Secara lebih detail, elemen yang berada di baris I dan kolom J pada matris atau A dalam kurung AIJ akan menjadi elemen di baris J dan kolom I pada matriks AT. Dalam kurung A, T di atas, TI di bawah. Nah, ini bisa misalkan gimana? Contoh sih, misalkan kita punya matriks A dengan A, B, C, D, E, F ini kan dengan ordo 2 kali 3. Untuk mencari AT, baris pertama yaitu ACE, kita menjadi kolom pertama AT. Baris kedua DDF, kita menjadi kolom kedua AT, dimana hasilnya adalah seperti yang pada gambar, seperti kita membolak-balikan AC yang di atas berubah menjadi yang di sebelah kiri, baris bawah menjadi sebelah kanan. Dimana ini berubah, AC di atas menjadi sebelah kiri, BD bawah menjadi sebelah kanan. Dan matriks ini telah dibalikan nih jadi sebelah ke kiri 3 kali 2. Nah, manfaat transposisi matriks sering digunakan dalam berbagai perhitungan, termasuk dalam penyelesaian sistem persamaan linear, transformasi geometri, dan dalam statistik, misalnya dalam menghitung covariance atau korelasi data. Nah, selanjutnya adalah determinan matriks. Nah, pertama kita akan melihat tentang definisi determinan atau det, dimana determinan itu adalah nilai skala unit yang hanya bisa dihitung dari matriks persegi. Oke, definisi determinan itu adalah nilai skalar berupa satu angka tunggal, dimana yang dihitung dari elemen-elemen matriks persegi. Nah, nilai ini memberikan banyak informasi penting tentang matriks tersebut. Misalnya, determinan digunakan untuk mengetahui apakah sebuah matriks memiliki inverse atau tidak, atau apakah sistem persamaan linear yang diwakili memiliki solusi unik. Nah, ini kita akan mencoba dengan metode perhitungan. Karena ada 2 kali 2, dimana untuk masuk 2 kali 2. Karena ini adalah yang paling sederhana. Nah, jika A, B, C, D, maka determinannya adalah hasil perkalian elemen pada diagonal utama dikurangi hasil perkalian elemen pada diagonal kedua. Det A sama dengan AD kurang BC. Nanti kita ambil contoh, jika A ini 3142, maka det A sama dengan 3 kali 2, dimana 3 kali 2 kurang 1 kali 4, benar-benar kurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya ada untuk matris 3 kali 3. Nah, perhitungannya menjadi sedikit lebih kompleks. Ada 2 metode umum. Pertama itu ada metode Saros, yang kedua ada ekspansi kofaktor. Yang pertama, metode Saros ini itu adalah cara yang cukup intuitif untuk 3 kali 3 dengan mengulang 2 kolom pertama di sebelah kanan matriks, lalu menjumlahkan perkalian diagonal utama dan menguranginya dengan perkalian diagonal sekunder. Nah, metode ekspansi kofaktor ini itu lebih umum dan bisa digunakan untuk matriks persegi dengan order berapapun, misalnya 4 kali 4, 5 kali 5, dan sebagainya. Dan itu melibatkan perhitungan determinan submatriks yang lebih kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inverse matrix. Nah, informasi ini kita melihatkan dari determinan, kita akan membahas konsep ini sangat mirip dengan konsep kebalikan dalam aritmatika biasa.
yang dimana itu definisi yang pertama itu dalam aritmatika, jika kita punya bilangan x, maka inverse-nya adalah 1 kali x atau x min 1, x pangkat min 1 sedemikian rupa, sehingga x kali x pangkat min 1 sama dengan 1. Nah, dalam matriks, jika kita memiliki matriks persegi A, maka inverse-nya adalah matriks A pangkat min 1 dibaca di sini itu dibaca I inverse. Di sini menjadi I inverse. Nah, sedemikian rupa, sehingga ketika A dikalikan dengan A pangkat min 1, hasilnya adalah matriks identitas atau E. Dimana ini kan pada gambar A kali A min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan identitas atau I. Di sini kita harus ingat kembali matriks identitas atau I berperan seperti angka 1 dalam perkalian matriks. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang cara matriks memiliki inverse. Di mana itu tidak semua matriks memiliki inverse. Cara mutlak agar sebuah matriks persegi memiliki inverse adalah determinannya tidak boleh 0. Det A tidak sama dengan 0. Jika det A sama dengan 0, matriks tersebut tidak disebut matriks singular dan tidak memiliki inverse. Nah, ini berarti matriks tersebut tidak bisa dibalik. Oke. Metode perhitungan mencari inverse matriks adalah satu operasi kunci dalam aljabar linear, terutama untuk menjelaskan sistem bersama linear. Di sini ada beberapa metode untuk menghitung inverse. Yang pertama itu menggunakan adjoint dan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama menggunakan adjoint. Metode ini melibatkan penghitungan determinan matriks kofaktor dan transpose dari matriks kofaktor tersebut adjoint. Yang kedua, eliminasi Gauss-Jordan ini adalah metode algoritmi di mana matriks awal digabungkan dengan matriks identitas dan kemudian operasi berbaris elementer digunakan untuk mengubah matriks awal menjadi matriks identitas. Secara bersamaan, matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks awal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari aplikasi pengurutan dan matriks. Pertama, aplikasi pengurutan. Sini itu artinya setelah kita pelajari dan melihat bagaimana pengurutan dan matriks terjadi seperti nyata, ini adalah bukti nyata atau aplikasi bahwa konsep matematika dan ilmu komputer ini bukan hanya teori, tetapi memiliki dampak besar pada teknologi yang kita gunakan setiap hari. Pertama, ada aplikasi pengurutan. Ini contohnya ada DBMS, di mana database management system. Ini mungkin aplikasi yang paling sering kita temui setiap kali kita mencari data, mencari informasi di database, atau kita menguraikan hasil pencarian di mesin pencari seperti Google, atau mengorganisir daftar kontak ponsel kita. Nah, atau kita algoritma pengurutan dalam pencari barisnya. Pengurutan data mungkin pengambilan dan analisis informasi yang sangat cepat. Yang kedua, grafik komputer dan game development. Nah, dalam rendering grafis 2D dan 2 dimensi dan 3 dimensi, pengurutan itu sangat penting untuk memastikan objek-objek tampil dengan benar, terutama dalam hal tumpang tindih. Misalnya, algoritma Third algoritma mengurutkan objek berdasarkan jarak dari kamera untuk memastikan objek yang lebih dekat jika melihat objek yang lebih jauh. Selanjutnya ada algoritma pencarian vision. Seperti yang sudah dibahas di awal, algoritma pencarian FCP binary search hanya dapat berfokus pada data yang sudah terurat, dan ini memungkinkan pencarian sangat cepat di kumpulan data besar. Oke. Selanjutnya ada pengolahan data dan statistik. Sebelum melakukan analisis statistik, tidak seringkali data perlu diurutkan untuk menemukan median,
modus kuartil atau untuk membuat histogram yang representatif. Oke, aplikasi matriks. Yang pertama ada grafika, komputer, dan animasi atau transformasi. Nah, ini itu adalah area di mana matriks benar-benar bersinar. Setiap transformasi yang kita lihat pada objek 2 dimensi atau 3 dimensi seperti translasi atau pindah posisi, rotasi atau pola atau skala atau perubahan ukuran, ini kita dipresentasikan dilakukan menggunakan operasi perkalian matriks. Tanpa matriks menciptakan dirinya 3 dimensi yang realistis dalam video game atau film animasi akan sangat sulit atau bahkan mustahil. Nah, ini masih mungkin yang lain atau nanti bakal ada. Yang kedua, kriptografi. Nah, dalam bidang keamanan informasi, matriks itu digunakan untuk menjadikan enkripsi dan menguraikan dekripsisan. Pesan asli bisa diubah menjadi matriks dikalikan dengan matriks kunci dan hasilnya akan menjadi pesan yang terenkripsi. Nah, ini terdapat pada WA saat kita nelponkan di bawah ada bacaan tesnya panggilan ini akan terenkripsi. Selanjutnya ada ekonomi dan keuangan. Model ekonomi sering menggunakan matriks untuk mempresentasikan sistem persamaan atau hubungan antar variabel. Misalnya di sini itu misalnya matriks input output dan digunakan untuk menganalisis bagaimana output dari suatu industri menjadi input bagi industri lain dalam suatu perekonomian. Nah, selanjutnya ada penjelasan sistem persamaan linear. Nah, ini tuh adalah salah satu di mana aplikasi paling fundamental dari matriks. Matriks itu memungkinkan kita untuk presentasikan sistem persamaan linear yang kompleks dalam bentuk yang ringkas dan kemudian menjelaskan dengan metode seperti eliminasi, konsultan atau menggunakan informatics. Ini itu relevan di berbagai bidang seperti teknik atau analisis heuristik, kekuatan struktur, fisika, dan bahkan ilmu sosial. Nah, yang terakhir ada machine learning dan jaringan saraf tiruan. Nah, atau neural networks. Nah, di era kecerdasan buatan, masih ada tulang punggung dari banyak model machine learning. Operasi perhitungan boba atau Bayes dan lapisan jaringan saraf tiruan semuanya melibatkan operasi matriks yang sangat intensif dan berulang. Konsep seperti reklamasi adalah dasar bagaimana jaringan saraf memproses dan belajar dari data. Ini adalah presentasi saya. Nah, ini terdapat referensi. Yang pertama ada Introduction to Algorithms, Elementary Linear Algebra with Application, Algoritma dan pemrograman Mathematical Vector. Juga megang GeForce Tutorials Point.com, Khan Academy, juga kan YouTube channel, dan juga Tower Data Science. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demo coding. Sebelum kita melakukan demo coding terlebih dahulu, saya menjelaskan secara singkat dulu. Maksudnya saya akan mendemokan coding tentang pengurutan atau sorting dan tentang matriks. Nah, pertama saya akan demo coding tentang pengurutan. Sebelum itu saya akan jelaskan sedikit dulu tentang pengurutan. Jelaskan ulang tentang pengurutan atau sorting. Pengurutan atau yang sering kita sebut sorting itu adalah pengurutan proses mengatur elemen-elemen dalam sebuah daftar atau array ke dalam urutan tertentu. Misalnya dari yang terkecil ke terbawah atau
kenapa ini penting? Karena pengurutan tuh punya banyak banget aplikasi, dari sekadar menampilkan data agar rapi sampai membantu proses pencarian data jadi jauh lebih cepat. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 pengurutan dasar yang dari kita belajar tadi. Itu saya akan mengambil bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Saya akan ambil 3 aja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bubble sort terlebih dahulu. Untuk bubble sort ini kita bisa membayangkan bagaimana gelembung udara naik ke permukaan air dan yang lebih besar akan menggelembung atau mengalir secara bertahap ke ujung list yang benar. Di sini cara itu sederhana. Kita barangkali membandingkan elemen berdekatan dan dekatnya kalau elemen berada dalam urutan yang salah. Nah, proses ini tuh diulang terus sampai tidak ada lagi penurunan yang diperlukan. Ya, akhirnya list kita tuh sudah terurut. Nah, ini saya akan coba demo kodenya untuk bubble sort. Ini itu sangat sederhana, yang dimana kita akan langsung memasukkannya. Di sini dia akan langsung mengurutkannya. Yang pertama kita akan memasukkan dulu def bubble sort di mana data. Nah, di sini saya akan melaksanakan sama dengan data. Nah, pertama itu kita ambil dulu panjang atau jumlah elemen dari list data yang mau kita urutkan. Nah, selanjutnya kita akan urutan pertama yang dimana for i range for i range. Nah, pada loop yang pertama ini tuh kita akan mengontrol berapa kali kita perlu melewati list. Setiap kali loop ini berjalan dari i sampai 0 sampai n-1, satu elemen terbesar atau kecil akan menggelembung ke posisi yang benar di ujung bagian yang belum terurut. Seperti yang sudah saya visualisasikan sebelumnya di visualgo.net. Nah, selanjutnya kita akan ke looping yang kedua. Seperti i kurang 1. Nah, untuk loop yang kedua ini kita bertugas melakukan perbandingan dan penukaran elemen yang berdekatan, dimana kita mengurai i dari batas atas n-1 karena i adalah elemen terakhir sudah pasti terurut dan berada di posisi yang benar setelah iterasi luar sebelumnya. Di sini kita akan memasang inti dari A5 bubble sort dengan jika if data sekarang lebih besar data c plus 1. Nah, ini kita memberi elemen saat ini dengan yang tepat di atau elemen setelahnya. Ini tadi dasar dengan data. Nah, jika maka kita perlu menukar posisi kedua elemen tersebut, dan itu adalah cara ringkas saya temukan untuk di Python ini.
dimana data yang sekarang sama data setelahnya akan menjadi data setelahnya menjadi data yang setelahnya menjadi data sekarang. Nah, setelah semua looping selesai, kita akan mengetik return data. Oke, selanjutnya kita akan mengoutputkan. Yang pertama kita akan kita akan inisiasi dulu main number. Tuh mungkin datanya yang akan kita masukkan tuh mungkin kita bisa masukkan angka 64 dengan besar 54 44 34 24 11 11. Nah, ini kaca 11 2 12 3 rupanya 12. Oke, sini kita print dulu print data awal kita. Oke. Ini setelah kita mengurutkannya agar tidak jaya, setelah diurutkan menjadi akan menjadi Oke, katakan kita akan mencoba merankannya. Nah, di sini kita melihat kalau kita masukkan adalah 64 54 11 3 4 2 19 15 3 dan ini setelah diurutkan menjadi dengan menggunakan buffer, dia berubah menjadi 2 11 12 15 16 23 3 4 5 4 4. Nah, dia dari kecil ke terbesar. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke selection sort. Dulu selection apa? Algoritma selection ini tuh punya pendekatan yang sedikit berbeda, dimana di setiap angka atau di setiap kali looping kita menjalankan, kita akan mencari elemen terkecil atau terbesar untuk urutan yang diinginkan dari seluruh baris yang belum terurut. Bahkan elemen terkecil ditemukan. Di sini kita itu langsung tukar posisi dengan elemen pertama dari bagian yang belum terurut. Prosesnya itu terus diulang sampai seluruh baris kita terurut. Nah, ini saya akan memasukkan kodenya, kemudian melakukan kode. Oke, seperti ini kita harus def select sort sama seperti ini. Kita memasukkan data terlebih dahulu.
Ini sama seperti bubble search, kita akan memasukkan yang pertama atau loop pertama. Sorry, dia berbeda dengan sebelumnya, dimana kita menambahkan indeks dengan i. Dimana di awal iterasi kita asumsi elemen pertama di bagian yang belum terurut, yaitu elemen di indeks i adalah elemen terkecil, itu sementara waktu. Yang kecil untuk sementara waktu. Nah, ini kita akan lanjut ke loop yang kedua. Seperti ini lagi. Dimana ini 1, ini berbeda dari yang sebelumnya. Yang dimana loop ini bertugas untuk menjelajahi sisa list yang belum terurut, itu mulai dari indeks i plus 1. Tujuannya ini adalah kita itu mencari elemen yang benar-benar terkecil di antara mereka. Ini kita akan memasukkan if jika data yang sekarang lebih kecil dari data min minus data sekarang itu, maka jika kita menemukan elemen data yang lebih kecil, agak kecil, maka indx dengan c. Nah, maka ini sini kita perbarui indeks ke indeks elemen yang lebih kecil itu. Nah, setelah loop kedua selesai, ini indeks akan menuju ke indeks elemen kecil di seluruh bagian list yang belum terurut. Sekarang kita tukar elemen terkecil yang ditemukan menggunakan data ini sekarang dengan data min idx sambungan data min idx sama seperti ini. Nah, setelah itu kita tukar elemen kecil yang ditemukan data min index dengan elemen yang ada di posisi i. Ini itu menempatkan elemen kecil ke posisi yang benar di bagian sudah terurut. Sekarang return data. Jadi ini selanjutnya kita akan mencoba outputnya. Kita mencoba dengan angka acak kita bisa mengisi dengan 1,2,1,5,10. Nah, angka awal
Nah, kita akan mengurutkannya string kita setelah diurutkan akan menjadi dimana selection short kaca. Nah, kita akan coba amarannya. Nah, angka awalnya itu adalah 7, 2, 1, 5, 10, 9. Nah, setelah diurutkan dia akan jadi kecil terbesar, dimana dari nilai angka 1, 2, 5, 7, 9, dan 10. Setelah selection sort, saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Nah, insertion itu punya ide yang sangat mirip dengan cara kita menyusun kartu remi di tangan. Bayangkan kita punya beberapa kartu sudah terurut di satu tangan. Nah, dan di tangan ada kartu-kartu yang masih acak. Kita mengambil satu kartu dari untuk acak. Lalu kita sisipkan kartu itu ke posisi yang tepat di antara kartu-kartu yang sudah terurut di tangan kita. Nah, elemen di bagian sudah terurut mungkin perlu digeser ke kanan untuk memberi tempat. Sini akan coba menjalankan kodenya. Pada kita tulis mungkin kita langsung mengubah saja. Dan ini akan menjadi data. Kita akan ambil data. Kita tuh ambil banyak list data juga. Kita akan ke loop yang pertama. Nah, pada loop yang pertama ini kita akan memasukkan sedikit berbeda dengan sebelumnya, dimana kita perlu for i in g, dimana itu isinya 1 dengan n. Kenapa? Lebihnya akan berbeda dari yang kedua index. Kenapa? Nah, karena kita akan menganggap elemen pertama atau indeks 0 sudah terurut. Nah, sebagai bagian awal dari sublist yang terurut. Atau sambil data. Nah, di sini kita tuh ada elemen di posisi i. Sebagai key yang akan kita sisipkan. J itu merupakan indeks elemen terakhir di bagian yang sudah turut di sebelah kiri K. Nah, sekarang kita akan masuk ke looping dengan menggunakan well geser sama dengan 0 and key kurang dari data C. Nah, sini tuh kita akan geser. Sekarang kita akan geser elemen di bagian sudah terurut ke kanan. Selama elemen tersebut data D lebih besar dari K kita, B juga akan berhenti kalau D sudah kurang dari 0 sampai awal list, atau kalau kita sudah menemukan posisi yang tepat untuk K. Nah,
Ini kita akan memasukkan will data C, kita satu di mana dengan data C. Di sini itu kita menggeser. Di sini kita itu geser elemen data C satu posisi ke kanan. Nah, yang kedua ini kita pindah ke elemen sebelumnya di bagian yang sudah terurut. Kita akan data C. Setelah loop while-nya selesai, kita udah membuka posisi yang benar. Di mana tuh kita sudah menemukan posisi yang benar itu K. Kita siap ke posisi tersebut, yaitu J plus 1. Kita katakan sudah selesai. Kita akan review data. Nah, kita akan coba loop masukkan datanya. Mungkin agak acak gimana ya, kita mungkin pakai angka sebelumnya agak cepat. Nah, kita akan sedikit. Oke. Nah, sini kita print dulu angka awal kita agar lebih enak dibaca. Tekanan dan data yang sudah terurut. Dengan insertion. Jadi kita akan bilang akan pembuatan untuk yang insertion data ini. Salah. Nah, di sini maka awal yang kita serta adalah 65, 11, 42, 19, 15, 23, dan 1. Nah, setelah diurutkan dengan insertion, angka menjadi 1, 2, 4, 5, 6, 11, 15, 19, dan 23. Nah, ini yang benar seperti satu ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke matriks. Oke, sebelum kita akan menjelaskan matrik itu terlebih dahulu secara sederhana. Matrik itu merupakan susunan angka dalam baris dan kolom. Ini banyak banget dipakai di berbagai bidang, mulai dari matematika, grafika komputer, sampai analisis data. Nah, di video yang kita buat sekarang ini, matris paling mudah diwakili sebagai list di dalam list. Setiap list bagian dalam adalah satu baris matris. Nah, di sini saya akan demokan satu coding representasi matriks secara sederhana. Dimana kita akan menampilkan sebuah matriks yang telah kita buat. Yang pertama kita akan matriks kita
membuat dulu sebuah list cost yang akan jadi tempat matrik kita. Setelah itu kita akan membuat yang kita set fundamental yang akan mengisi matrik kita. Nah, ini matrik saya buat ini ada 3 baris dan 4 kolom. Saya membuat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12. Nah, setelah itu kita membuat loop pertama. Loop pertama yang berfungsi kita isi matriks kosong tadi menggunakan 2 loop for. Nah, sini loop pertama ini akan mengisi setiap baris dan di sini ada 3 baris. Kita buat dulu baris. Kita buat list kosong lagi untuk menamping elemen-elemen di baris ini. Kita akan buat loop keduanya dengan G 4 dan ini tuh untuk kolom. Nah, setelah itu kita akan ambil data dari data matrik di posisi J dengan menggunakan kita tambahkan ke baris baru. Kita tambahkan ke baris baru dengan menggunakan baris baru dot append data matrik I J. Nah, setelah itu kita semua elemen di satu baris kumpul, kita tambahkan baris baru ke dalam matrik menggunakan baris dot append. Nah, setelah itu kita akan menampilkan matrik yang telah kita buat tadi menggunakan for baris in matrik menggunakan print baris. Nah, ini adalah keluaran atau output dari matrik yang kita buat. Nah, jika kita ingin mengakses sebuah elemen tertentu di dalam matrik tersebut, kita bisa menggunakan rumus ini. Kita mencari di baris kedua kolom ketiga. Nah, di sini kita menggunakan baris kedua kolom ketiga. Nah, di sini kita tinggal menggunakan matrik 1, 2 ini saja. Nah, dia akan keluar di mana baris kedua dan kolom ketiga adalah 7 sesuai dengan matrik yang telah kita buat. Oke, cukup sekian dari video presentasi saya dan demo coding saya tentang sorting dan matrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.